Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngobrolin tentang novelnya Farah Qonita yang judulnya Nyala Semesta dalam rangka masih mengingat perjuangan saudara kita di Palestina. Hari ini udah 140 hari lebih ya genosida di Gaza dan udah 70 tahun lebih perjuangan mereka dalam mempertahankan wilayah Gaza. Sedikit-sedikitnya kita bisa membantu dengan apa yang kita bisa, dan dengan membaca novel ini juga bisa menyalakan kembali atau menjaga api di hati kita yang masih menyala, berkobar untuk mendukung saudara kita di Palestina. Kita mulai dengan review novelnya dulu. Yang pertama dari bahasanya. Kalau yang udah sering ngikutin Qonit, tentunya udah tahu bahasanya Qonit kayak gimana. Buat saya sendiri, saya emang cukup favorit sama novel-novel dan tulisannya Teh Qonit. Jadi saya sangat nyaman bacanya, bahasanya mudah, rapi, tapi indah gitu ya. Terus berikutnya ini kan novel action thriller ya. Jadi saya harus bahas juga gimana kualitas actionnya dan menurut saya cukup menegangkan ya. Jadi worth it gitu, sesuai. Terus plotnya realistis tentunya dan sangat berkesan karena ini terinspirasi dari kisah nyata anak petinggi Hamas, Mus'ab Yusuf Hassan, tentang pembelotannya dia dari perjuangan membela Palestina. Selanjutnya karakter favorit Ana di novel ini adalah Yusuf dan ibunya Hana. Tuh, kenapa? Karena Yusuf nih di sini dia nggak banyak ngomong, maksudnya nggak banyak nggak ribet lah gitu orangnya, tapi kadang-kadang agak ketus juga, tapi sebenarnya dia tuh yang paling visioner menurut Ana ya, sama paling cinta sama keluarganya dan sama tanah airnya gitu. Walaupun adik-adiknya juga keren gitu ya, apalagi Khalidnya juga keren. Tapi untuk Hana sendiri, karakter favorit yang kedua ini sangat berkesan juga karena mungkin sama-sama bisa relate karena sebagai ibu ya, dan bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya. Ya mungkin segitu aja sih tentang novelnya, karena udah lama juga nggak baca dan udah lama juga nggak ngomong gitu ya, kayak sekarang bikin video, jadi agak terbata-bata. Langsung aja ke bagian yang benar-benar pengen Ana bahas, yaitu hikmah yang Ana ambil dari buku ini. Tentunya banyak banget ya, kalau mau disebutin satu-satu mungkin bakal jadi 1 jam lebih gitu ya isinya video ini, dan nggak analis semua juga, tapi ketika baca tuh banyak banget hal yang Ana sadari dan berkesan sangat mendalam gitu di hati Ana, di pikiran Ana gitu ya. Nah, beberapa yang paling yang masih Ana ingat, berarti mungkin yang paling berkesan gitu ya. Yang pertama tuh tentang pentingnya ilmu, tapi nggak semua tentang ilmu. Ini Ana dapat dari kisahnya Mus'ab yang dia tersesat karena menuntut ilmu dan teman-teman keilmuannya dalam tanda kutip. Juga dari kisahnya Amjad yang sebenarnya dia qualified banget untuk menuntut ilmu ke negeri yang jauh dan yang lebih menjanjikan gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, tapi dia berprinsip dan tetap memiliki prioritas dan menganggap bahwa perjuangan dia di negara tanah air dia tuh jauh lebih penting dan jauh lebih berefek
daripada dia menuntut ilmu yang dia bilang bisa dicari di mana aja gitu ya. Terus juga dari kisahnya Yusuf yang tetap berjuang di kuliah kedokterannya walaupun sambil berjuang di Izzuddin Al-Qassam juga. Tuh. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ilmu tuh penting banget. Semua karakter di sini juga dari kecilnya sama orang tuanya dididik dengan ilmu keagamaan, itu yang paling mendasar dan itu menjadi fondasi kuat buat mereka akhirnya bisa menentukan arah hidup mereka gitu ya. Di samping faktor keadaan tentunya yang membuat mereka punya tujuan hidup yang jelas gitu ya. Kita sebagai muslim bisa melihat gimana pentingnya target atau visi dan misi tujuan dalam mencari ilmu gitu ya. Dan itu bisa mendorong kita untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu gitu. Apapun yang kita cari. Jadi sebenarnya penting banget untuk mengerti di masa muda kita untuk apa sih sebenarnya kita nyari ilmu itu. Ini bisa kita ajarin ke anak-anak kita tuh dari sangat muda ya, dari SD atau bahkan dari masih balita pun udah bisa kita ajarin bahwa kita belajar itu buat apa sih gitu. Itu penting banget. Nah, semakin besar kita kerucutkan lagi targetnya supaya bisa lebih terspesialisasi gitu. Kita mau ngambil peran di mana gitu. Jadi menurut Ana, keputusan Mushab untuk sebenarnya kuliah ke luar negeri dan menjadi politikus itu nggak salah. Keputusan Amjad juga untuk stay di Gaza dan berjuang sambil menuntut ilmu dari tanah air sendiri gitu, itu juga nggak salah, terutama dengan kondisi yang sekarang dunia udah sangat dekat gitu ya dengan internet. Terus ya itulah dua yang paling kontradiktif menurut Ana, dua-duanya nggak salah, tapi yang penting itu kita tetap bisa berpegang teguh kepada prinsip kita tetap bisa fokus kepada tujuan kita yang pada akhirnya ilmu ini mau kita apain gitu. Kita cari ilmu ini tuh buat apa gitu. Jangan sampai lupa, tergoda dengan apa yang ada di jalan, terus kita jadi berbelok gitu. Bahkan jadi mengkonfrontasi atau bahkan jadi ya memutarbalikkan fakta yang dulu kita pegang kuat-kuat gitu. Itu kan jadi tersesat gitu ya. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan selama kita menuntut ilmu. Tentunya yang paling kuat adalah lingkungan. Ini si Mushab ini dia belum ke Inggris loh, asalnya kan dia mau ke Inggris ya. Dia di Turki aja yang masih ya dibandingkan Inggris masih sangat banyak muslimnya gitu ya. Masih lebih lekat keislamannya, tapi udah berbelot gitu, apalagi kalau misalkan dia jatuh ke lingkungan yang lebih liberal atau yang lebih lebih bebas gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang bilang kalau tapi kan awalnya dia dijebak gitu ya, terus dia hanya ingin memperjuangkan nama baik keluarganya. Nah, disinilah yang sebenarnya kalau menurut Ana salahnya Mushab itu di mana? Dia lebih mementingkan keluarganya yang menurut dia dengan pilihannya itu dia bisa menyelamatkan keluarganya. Padahal kalau misalkan gitu ya, dia obrolin gitu ya, atau misalkan dia tanya ke ayahnya pendapat mana yang lebih baik, kan ayahnya udah bilang dari awal bahwa apapun yang terjadi gitu ya, apapun yang terjadi jangan mengekspos keluarganya tentunya. Tapi maksudnya dari pesan-pesan lupa sih awalnya gimana, cuman dari pesan-pesan ayahnya itu menyiratkan bahwa sudah jelas gitu, menyiratkan bahwa kamu tuh pergi tuh untuk kembali ke Palestina. Dan sekarang dengan ya namanya juga bisikan setan ya, seolah-olah dia mau jadi mata-mata dulu gitu ya, tapi dia nggak berpikir panjang gitu. Kalau jadi mata-mata tuh nanti kedepannya kan tentunya harus masuk ke dunianya mereka gitu, harus mengikuti apa maunya mereka gitu. Nah,
apa yang bisa menjamin kalau di dalam situ dia nggak akan terjatuh ke dalam kubangan dosa gitu ya, ke dalam lumpur maksiat gitu. Nah itu kan yang secara tidak sadar sedikit demi sedikit menghitamkan hati dia sampai akhirnya dia benar-benar melupakan apa yang benar gitu, dibutakan oleh dunia. Ya itulah bahayanya fitnah. Nah ini yang kedua, bahayanya fitnah itu sangat nyata dari kisahnya Mus'ab ini ya. Jadi sekilas kita lihat apa yang terjadi pada Mus'ab ini memang susah untuk dihindari gitu ya. Dan pada kenyataannya menurut Ana memang banyak sekali hal yang di luar kendali kita. Makanya kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah, termasuk dalam sholat juga ya, kita harus selalu berdoa supaya dijauhkan dari fitnah. Karena fitnah tuh benar-benar bisa menimpa siapa aja gitu ya. Yang paling soleh sekalipun bisa gitu kena fitnah sampai murtad dan lain sebagainya. Dan fitnah ini banyak banget ya, bukan cuma fitnah wanita, fitnah perhiasan, pokoknya fitnah dunia ini banyak banget. Makanya kita jangan lupa selalu berdoa supaya terhindar dari sana, karena nggak ada yang bisa melindungi kita dari fitnah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya kekuatan untuk menghindar dari fitnah-fitnah dunia itu, dari ujian-ujian, cobaan-cobaan dunia itu. Sekuat apapun kita mencoba, kalau misalkan Allah menghendaki, fitnah itu bisa datang kepada kita. Jadi selalu jangan lupa berdoa, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Terus yang selanjutnya tentang keterbatasan dan kekurangan yang malah menjadi kedamaian. Ini yang ambil yang paling berkesan dari perkataannya Khalid dalam penjara, di mana di dalam keterasingannya dia tidak merasa sendiri. Hatinya ramai oleh rindu kepada para nabi, kepada para siddiqin, para salihin, dan kepada para tabi'innya. Ini luar biasa banget, mengingatkan Ana juga kepada perkataan salah seorang ulama, Ana lupa siapa ulamanya, yang merasa ketika dia nggak punya apa-apa itu dia paling bahagia gitu. Seperti Khalid yang di sini ketika dia sendirian justru dia merasa damai dan bahagia. Kenapa? Karena kalau dibilang bahagia mungkin enggak ya, tapi damai gitu. Kenapa? Karena dia bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah gitu. Nggak ada media apapun, nggak ada hal apapun yang bisa mewasilahi menjadi perangkat yang membantu dia untuk mencapai kedamaian itu kecuali iman gitu, kecuali kepercayaan bahwa Allah tuh benar-benar selalu ada sama kita, sama dia, dan hanya itu aja gitu. Jadi benar-benar di situ yang bisa kita lakukan tuh cuman tawakal. Dan di situ kita bisa memaksimalkan tawakal kita, dan di situ itu indah banget, masya Allah. Jadi nggak selamanya keindahan itu, kebahagiaan, kedamaian itu didapat dari banyaknya materi apa yang kita punya atau banyaknya orang di sekeliling kita dan lain sebagainya. Tapi justru ketika kita ada di titik sangat sendiri dan sangat tidak punya apa-apa, mungkin itu bisa menjadi waktu dimana, momen dimana kita bisa merasakan benar-benar bahwa kita tuh nggak punya apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu ngingetin lagi juga ke hadis yang dimana seorang muslim itu ajaib ya, bahagianya tuh bisa jadi beruntung, dan susahnya pun bisa jadi beruntung. Bahagianya bisa jadi beruntung karena dia bersyukur atas kebahagiaan itu, atas apa yang dia miliki, dan ketidakpunyaan atau kesusahan atau ujiannya pun bisa jadi beruntung buat dia karena bisa mendekatkan diri dia kepada Allah gitu ya. Jadi masya Allah. Selanjutnya yang Ana ambil dari kisahnya keluarga Khalid ini adalah teladan orang tuanya. Bagaimana Hana dan Khalid mendidik anak-anaknya sampai mereka bisa
menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah, termasuk Maryam yang masih kecil tapi udah pengen ikut kakak-kakaknya gitu ya. Mus'hab yang sebelum pergi ke luar negeri, sebelum pergi ke Turki juga udah ikut berjuang. Yusuf dan Hasan yang jelas-jelas sudah sampai masuk Brigade Al-Qassam dan berjuang sampai Yusuf kehilangan kedua kakinya, salah satu kakinya. Kemudian juga Hasan perjuangannya dengan kameranya memberitakan kepada seluruh dunia tentang perjuangan mereka, dan juga Maryam yang sudah ingin mengambil peran di perjuangan membela Al-Quds gitu ya. Ini semua berawal dari teladan orang tuanya. Jadi Anda pernah dengar juga bahwa kita tuh sebagai orang tua tuh nggak perlu ngajarin anak-anak, kita cukup ngajarin diri sendiri. Kita cukup mendidik diri kita sendiri dengan disiplin, dengan istiqomah, dengan ilmu, dan biarkan anak-anak melihat apa yang kita lakukan, biarkan mereka melihat apa yang kita pelajari dan belajar bersama kita gitu. Jadi itu jauh lebih berkesan daripada kita hanya mengajari anak-anak tanpa mencontohkannya tentu ya. Al-Qudwah itu ahsan minal kalam. Terus yang selanjutnya juga Ana memetik dari kisah mereka bahwa keluarga juga manusia. Keluarga juga manusia. Sesayang apapun kita sama keluarga kita, jangan sampai membutakan keimanan kita, gitu ya. Dan jangan juga mengkambing hitamkan rasa sayang kita kepada keluarga kita, sehingga kita terjerumus ke dalam kesalahan gitu ya. Seperti yang Mus'hab lakukan ini, menurut Ana termasuk salah satu alasan juga gitu ya, atas nama keluarga awalnya gitu. Padahal kalau dia mau berpikir lebih dalam gitu, seharusnya dia paham bahwa keluarganya pun tidak akan mau gitu, tidak akan rela gitu dia menjadi mata-mata gitu ya, hanya untuk melindungi mereka, melindungi nama mereka. Keluarganya juga pasti mengerti bahwa ada yang lebih penting dari itu, yaitu ada yang lebih penting dari nama dan martabat mereka di mata manusia. Ada yang lebih penting dari itu, dan yaitu ya iman gitu, dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam di Gaza gitu ya, memenangkan Islam di Gaza. Itu akan membantu mereka, membantu mengangkat derajat dan martabat mereka, karena hanya Allah yang bisa mengangkat dan menurunkan martabat dan derajat manusia di mata manusia lainnya. Jadi seharusnya dia tuh udah punya cukup kualifikasi untuk berpikir ke sana gitu si Mus'hab ini. Tapi ya itulah namanya fitnah gitu ya, jadi bisa menimpa siapa aja. Nauzubillah min dzalik ya. Ya itulah, jadi keluarga pun bisa berada di sisi yang berbeda dengan kita gitu. Jadi kita tentunya harus sayang sama keluarga kita, tapi jangan sampai kita bergantung dan bersandar atau mendahulukan keluarga kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa nomor satunya itu selalu Allah. Selalu Allah, jangan kasih celah untuk apapun selain Allah mendahuluinya gitu. Nah, selanjutnya itu tentang betapa kuatnya saudara kita di Palestina. Seperti kita tahu, sekarang saat ini berita yang terbaru adalah terakhir suplai makanan masuk ke Northern Gaza itu Januari akhir, tanggal 23 Januari. Jadi kebayang sekarang udah 26 Februari, mereka makan apa di sana? Kita lihat sendiri, sampai pakan hewan pun diolah sedemikian rupa biar bisa dimakan gitu ya, karena apalagi gitu yang mau dimakan. Tapi mereka benar-benar masih bisa berdiri tegak untuk membela Gaza gitu. Mungkin kita kadang ya terutama Ana ya gitu yang masih belum selesai mempelajari tentang Palestina gitu, pernah berpikir bahwa kenapa sih Palestina ini istimewa gitu ya, kenapa kan banyak juga yang lain yang dijajah, yang dalam krisis dan lain sebagainya, muslim yang lain yang juga butuh bantuan di negara-negara yang muslimnya dizolimi gitu ya. Tapi yang sekarang paling nyata adalah yang pertama, tanahnya itu
eh, tanah suci kita gitu ya, salah satu tanah suci kedua gitu kan setelah eh, Mekah dan Madinah. Terus juga yang paling nyata ya sekarang kita bisa melihat gitu beritanya gimana, dan bukannya kita melupakan yang lain gitu, tapi ini jelas-jelas pelajaran yang bisa kita ambil tuh banyak banget. Dan makanya Ana juga mengajak teman-teman semua yang masih belum melek tentang sejarah dan apa yang terjadi kepada Palestina dari dulu sampai sekarang, karena ini perjalanan yang panjang banget ya. Itu ayo kita belajar lagi gitu ya sekarang, mumpung masih banyak banyak sekali media-media yang mudah kita akses untuk mempelajarinya, walaupun mungkin nggak sedalam yang bisa didapat dari media asli, tapi setidaknya kita harus tahu gitu secara garis besar apa yang terjadi dari awal sampai saat ini gitu ya, dan tentunya jangan sampai kita meninggalkan mereka gitu ya. Itu akhir dari video ini ya Kak, mungkin kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan kita bantu supaya mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan, dan Allah menangkan dengan kemenangan yang berkah, yang membahagiakan gitu ya. Walaupun sebenarnya banyak dari mereka yang sudah mendahului kita mendapatkan kemenangan dengan syahid dan sebagainya gitu, tapi kita tetap mendoakan mereka, dan kita juga tetap berusaha untuk membantu mereka dengan apapun yang kita bisa, walaupun kecil, walaupun mungkin apa ya, seperti sulit gitu. Bahkan pun ini sebenarnya membuat video ini agak awkward gitu ya, tapi maksudnya karena udah lama nggak ngomong, udah lama nggak bikin video, terus udah lama nggak baca buku juga, tapi keinginan untuk apa ya, pengen pengen apa lagi loh yang bisa Ana lakuin tuh, sesuatu yang lebih sedikit aja, walaupun mungkin nggak sempurna, walaupun mungkin banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, tapi pengen gitu bantu gitu kan. Nah teman-teman juga, Ana percaya pasti semua teman-teman punya rasa ini, dan silahkan teman-teman bikin sendiri, temukan sendiri cara teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Juga setelah itu kita doakan saudara-saudara muslim kita di negara-negara lainnya, di tempat-tempat lainnya yang juga terzalimi. Semoga Allah menjaga mereka, memenangkan mereka, dan memberi mereka kekuatan kesabaran sampai akhirnya mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan gitu ya. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.